menafsirkan arti dari kata itu sendiri. Tujuan dan manfaatnya, tujuannya adalah untuk generator basic parameter dalam bahasa Indonesia, bahasa Jepang, dan bahasa China. Generator ini kalau dalam mekanika aplikasi ini berupa aplikasi. Manfaatnya bagi pengguna, mereka dapat melakukan hasil dari parameter sehingga dapat digunakan sebagai data training untuk menghasilkan probabilistic translation model yang diterjemahkan query dari satu bahasa ke bahasa lain. Maksud query ini adalah penggunaan program. Penggunaan program dia dapat digunakan di beberapa bidang aspek, terutama salah satunya dia dapat digunakan untuk penelitian. Dalam penelitian ini digunakan untuk dapat membangun mesin translator yang berisi paralel teks. Penggunaan untuk masyarakat itu membantu pengguna untuk mencari setiap dokumen terhadap dalam 3 bahasa. Kenapa kalau di atas itu kata, di sini dokumen? Karena tidak hanya berdasarkan kata, tetapi berdasarkan dokumen juga. Dalam hijau pusaka ini ada sebenarnya dalam metode CLY ini, Cross Language Information Festival, terdiri dari 4, yaitu Dictionary Base, Parallel Corpora Base, Comparable Corpora Base, sama Substitution Translator Base. Yang saya pakai di sini adalah Parallel Corpora Base. Di sini dapat dilihat untuk bagiannya sendiri. Di sini ada yang disebut query term. Query term itu di mana kata yang akan kita cari itu akan di-input ke dalam dictionary. Dictionary ini dapat kita menggunakan kamus online. Nah, dari dictionary itu akan dicari paralelnya. Tambahan lagi, kalau untuk paralel itu berdasarkan pencarian dokumen itu berdasarkan peringkat tinggi. Ketika sudah di-compare di paralel, dia akan mendapatkan hasil dari retrieve dokumen. Bukan cuma dokumen yang akan kita retrieve, tetapi juga seluruh dokumen yang ada. Ini bentuk paralelnya. Kalau misalnya yang China dilakukan itu bisa diasumsikan sebagai A, kalau Indonesia itu I, dia mencari berparalel. Nah, ini model referensi atau model query-nya yang akan digunakan untuk pencarian datanya. Yang pertama adalah probabilitas terjadinya karena dalam sebuah dokumen yang relevan. Yang kedua, probabilitas terjadinya karena dalam calon dokumen. 1 dan 2 ini saling berkaitan. Kenapa? Yang seperti tadi saya bilang, yang dicari itu bukan hanya dokumen yang akan kita cari, tetapi seluruh dokumen yang ada di dalam data kita, baik itu ada hanya maupun tidak. Yang ketiga, ini menggunakan fungsi ranking. Dia kebetulan yang di sini menggunakan rumus KL divergensi. KL itu adalah fullback labor, rumusnya dia untuk mencari peringkat itu sendiri. Ini cara kerja sistem. Cara kerja sistem itu dibagi menjadi 5, yaitu studi literatur. Studi literatur pada tahap ini dilakukan sebagai studi literatur terhadap berbagai metode, terutama metode yang terkait dengan paralel. Terus analisis pemodelan prototipe itu tahap ini melakukan pembuatan prototipe, cara kerja prototipe. Pengkalibrasian sistem di sini sistem itu dilakukan pembuatan serta diatur untuk CLI ini. Yang kemudian prototipe, ketika melalui proses pengkalibrasian sistem itu sudah selesai, prototipe yang sudah jadi untuk aplikasi akan dicoba apakah berfungsi atau tidak. Terakhir adalah